Hola, kembali lagi hari ini di tanggal 14 Juli menuju babak semifinal Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan mulai nanti subuh ya, besok subuh ya, jam 3 waktu Indonesia Tengah kalau di sini. Ya, jadi kita mulai dulu. Gue coba bahas yang pertandingan perempat final. Pertandingan pertama Prancis Maroko ya. Prancis perlu diapresiasi sih, Prancis tuh selalu dari mulai babak awal selalu menampilkan pemain-pemain terbaiknya, nggak ada tuh yang dicadang-cadangin gitu kan. Dan Maroko tim yang menjanjikan, banyak orang yang berpikir akan memberikan kejutan, tapi nyatanya memang kualitas pemain ya. Prancis seperti kita ketahui total value-nya, market value-nya pemain-pemainnya itu di 28 triliun ya. Jadi itu menggambarkan tim ini ya tim yang different cake lah ya, different class gitu loh. Jadi akhirnya Prancis bisa menang cukup meyakinkan lah ya 2-0 lewat golnya siapa kemarin ya, Mbappe dan gol keduanya Dembele gitu ya. Jadi 2-0 untuk Prancis. Dan Maroko ya memang banyak yang memprediksi Maroko bagus tahun ini ya, cuma memang dibandingkan 4 tahun lalu rasanya secara pemainnya yang bermain di level tertingginya mungkin lebih baik 4 tahun lalu ya. Itu masih ada Hakim Ziyech gitu kan. Walaupun tahun ini Maroko banyak pemain-pemain mudanya yang cukup menjanjikan ya. Prancis lagi-lagi maju ke semifinal yang akan ditantang oleh Spanyol. Nah, sebelumnya Spanyol bermain melawan Belgia ya, 2-1. Lagi-lagi gol di menit akhir dari Merino membawa Spanyol unggul. Dan Belgia pun juga main di sini ya tidak buruk sih, cuma memang dengan materi pemain Spanyol yang lebih merata, Spanyol mampu memenangkan pertandingan. Di laga ini pun juga Spanyol mulai membaik lah permainannya ya, dibandingkan sebelumnya lawan Portugal yang cukup monoton. Di pertandingan kemarin lawan Belgia khususnya Yamal udah lumayan berani dia ya, nusuk-nusuk, kemudian beberapa peluang juga didapatkan, cuma memang masih belum mencetak gol ya Lamine Yamal. Lalu Spanyol lawan Prancis, dan pertandingan selanjutnya Norway sama Inggris. Jadi ini juga pertandingan yang ketat ya. Norway sempat unggul dulu gitu ya oleh pemain, aduh siapa itu, susah lah namanya ya kan, yang pemain depan kirinya itu ya, sayap kirinya yang mungkin bikin kaget ya di babak 1. Dikiranya dia mau umpan ke Haaland, namun ternyata langsung syuting ke pojok kanan atas sehingga Jordan Pickford tidak bisa menepis. Dan pertandingan berlangsung seru, hampir Norway menggandakan keunggulan ya. Peluang dari Sorloth ini jadi kontroversial ya, Sorloth banyak dihujat, cuman ya memang di dalam pertandingan ya susah juga gitu ya. Karena dia punya peluang untuk memberikan umpan kepada Haaland yang posisinya kosong di sebelah kiri, tapi dia lebih memilih untuk mengeksekusi sendiri dan terblok ya oleh Guehi atau siapa gitu, sehingga nggak jadi nambah keunggulan. Dan England akhirnya bisa menyamakan kedudukan lewat Jude Bellingham. Dia dapat umpan dari kiri ya, dari si Gordon kalau nggak salah. Terus dia capping, ambil kiri sedikit, dorong, dan dia eksekusi dengan kaki kirinya 1-1 untuk England. Dan akhirnya England bisa menambah keunggulan menjadi 2-1 lagi-lagi melalui Bellingham setelah tendangan dari siapa ya, Spencer atau siapa, dari tengah itu di blok. Bolanya diblok oleh Nyland namun lepas, dan bola muntah dia bisa dieksekusi dengan baik oleh kaki kanannya Bellingham sehingga skor 2-1. Setelah itu Norway coba menyerang, Inggris bertahan, mulai memasukin pemain-pemain jangkungnya lagi gitu ya. Dan kalau kita lihat memang
ya pertahanan Inggris tuh juga cukup bagus gitu ya. Mulai dari waktu lawan Meksiko dia bisa bertahan dengan 10 pemain, dan kali ini pun juga bisa menahan gempurannya Norway gitu ya. Dan akhirnya Norway harus pulang di babak extra time ya, sampai ke 120 menit ini kan. Golnya tuh di awal-awal extra time kalau nggak salah ya kan. Dan England melaju ke semifinal. Nah, kemudian di pertandingan terakhir Argentina lawan Swiss. Nah, ini juga yang cukup menarik untuk dibahas ya. Argentina gue nggak ngerti kenapa udah berapa pertandingan mainnya begitu. Waktu lawan Cape Verde kita berpikir mungkin ini masih underperform. Tapi lawan Mesir pun juga di luar, memang Mesir mainnya luar biasa ya. Tapi juga kita berpikir ini bukan Argentina yang sesungguhnya deh gitu kan. Tapi kita lihat kemarin lawan Swiss, walaupun di awal-awal babak 1 itu langsung cetak gol gitu ya, memberi harapan wah ini the real Argentina. Tapi habis itu permainan sangat monoton. Seperti tidak ada taktik yang diberikan oleh Scaloni ya. Dan kalau kita lihat juga secara formasi, Argentina tuh menumpuk gelandang box to box di tengah gitu, mulai dari McAllister, De Paul, kemudian Paredes, dan juga Enzo Fernandez. Cenderung pemain-pemain box to box gitu, gelandang box to box yang rada minim kreativitas, sehingga ya memang ujung-ujungnya peluang-peluang banyak, itu pun sedikit sih ya dilakukan oleh Messi beberapa kali attempts ya, peluang gitu ya. Tapi ya udah cenderung malah Swiss yang menguasai pertandingan, sampai ada di drama di babak 2 gitu ya, sebelum hydration break kalau salah. Ya itu pemain nomor 7 si Embolo ya, yang melakukan sesuatu yang gak perlu, yang jelas-jelas diving yang sangat clear diving, bahkan sentuhan tuh tidak ada gitu ya, dan adapun kaki itu setelah jatuh baru kakinya ditempelin ke pemain Argentina, ke Paredes. Jadi Paredes yang awalnya kartu kuning, cek review, Pavar, justru malah akhirnya si Embolo yang kartu kuning. Dan itu rasanya jelas lah ya diving yang sangat diving gitu ya kan. Akhirnya kartu kuning kedua dan kartu merah. Swiss bermain dengan 10 orang, padahal baru aja dia itu beberapa menit sebelumnya gitu nyamain kedudukan gitu ya. Jadi akhirnya anginnya ke Argentina lagi gitu. Itu sekitar menit di bawah menit 70 deh rasanya, atau 70-an gitu. Tapi Argentina sampai akhir pertandingan itu nggak bisa cetak tambahan 1 gol, sehingga harus lanjut ke extra time. Di extra time pertama pun juga belum bisa cetak gol. Baru di extra time kedua baru mulai ada pergantian lah ya. Romero diganti oleh siapa back itu, lupa itu siapa. Kemudian juga si Lautaro Martinez masuk, Almada masuk. Mulailah Almada beberapa kali dia capping, shooting, mulai ada banyak peluang. Hingga akhirnya di babak extra time yang kedua si Alvarez ya akhirnya menunjukkan kelasnya ya. Pemain ini memang pemain jago gitu loh, di Atletico Madrid pun juga tajam gitu. Cuma memang di Argentina ini baru kali ini dapat momen yang akhirnya dia bisa tendang dari jarak jauh dari luar kotak penalti, bola pressing keras ke pojok kanan atas, dan Argentina unggul 2-1. Setelah itu mulai mencair dan akhirnya Lautaro Martinez bisa kill the game di injury time, babak kedua extra time, dan Argentina masuk ke semifinal. Ya, di pertandingan ini juga Messi nggak cetak gol ya, tapi walaupun begitu dia cetak 1 assist, terus juga banyak peluang yang sudah dilakukan oleh dia ya. Jadi Argentina ini ya betul sih kalau tanpa Messi ini agak-agak mengerikan lah, agak-agak kurang kreativitas gitu. Memang tidak bisa lagi mengandalkan terus Messi ya, yang mungkin ini last dance-nya dia gitu. Nah, sehingga Argentina akan melawan Inggris. Nah, kita bahas peluang ya. Prancis akan menghadapi Spanyol. Jadi ini sih mungkin salah satu final yang lebih dulu ya.
Ya tapi di luar itu ya, 4 tim ini merupakan 4 tim yang sangat ideal lah ya, sangat fair untuk bisa masuk ke semifinal karena 4 tim ini merupakan ranking FIFA teratas gitu. 4 tim dengan ranking FIFA teratas, kemudian juga secara market value juga nomor 1 ya tentu Prancis, keduanya itu di 25 triliun tuh di Inggris ya. Squad Inggris pun juga sangat tinggi market value-nya. Kemudian juga yang ketiganya itu Spanyol 22 triliun. Nah, walaupun yang keempat, kelimanya itu ada Portugal, ada Jerman kalau nggak salah gitu. Tapi ya Argentina pun juga di sekitar urutan berapa ya? Urutan 7 kalau nggak salah ya. Dengan market value di 14 triliun ya. Ini menunjukkan pada akhirnya gitu ya, kualitas pemain itu menjadi salah satu kunci utama bisa membawa timnya menuju semifinal. Nah, kita bahas Prancis lawan Spanyol. Prancis udah diprediksi main bakal tetap biasa sih, serang-serang agresif gitu ya dengan 4 pemain depannya. Rasanya semua pun juga sepakat kalau lihat materi pemain ya yang paling besar peluang juara ya Prancis. Nah, kedua adalah Spanyol. Spanyol materi pemain tuh juga memang gak ini Prancis tapi cukup merata. Namun baru menjelang akhir-akhir ini gitu ya dia mulai panas gitu loh, main mulai cukup rapi. Dan Spanyol ini cenderung lambat gitu ya permainannya ya. Ini yang mudah-mudahan ketika lawan Prancis, Spanyol bisa lebih all out, lebih bisa agresif, lebih bisa mengeluarkan performance terbaiknya ya dari para pemain-pemain bintangnya gitu ya. Nah, kemudian yang perlu dibahas lagi ya mungkin kelemahannya Prancis itu rasanya dia pemain tengahnya ya. Tchouaméni kan cedera gitu ya. Nah, penggantinya ini memang ya walaupun oke lah tapi bukan pemain-pemain tier A lah ya. Rabiot mungkin udah mulai turun, kemudian si Kone yang nggak salah pun juga oke sih dia, tekniknya pun juga ada, cuma memang masih di bawah Tchouaméni lah. Ini yang mungkin harus bisa dimenangkan ya lapangan tengah oleh Spanyol sehingga pertandingan akan jual beli serangan lebih seru. Ya, kalau prediksi sendiri sebenarnya gini, secara subjektivitas lah ya, saya ini kan ya favoritnya Barca gitu ya. Mungkin kita pengennya Spanyol menang gitu, tapi rasanya kalau objektif melihat permainan, melihat materi pemain, Prancis lebih diunggulkan sih. Sehingga prediksi saya mungkin ini akan extra time dan Prancis bisa menang mungkin tipis ya. Kecuali Prancis bisa menutup lubang atau PR-nya dia di lapangan tengah. Di gelandang tengah dia bisa meredam permainan tiki-takanya Spanyol. Nah, mungkin disitulah Prancis bisa unggul di 2 kali 45 menit tanpa extra time. Kemudian Inggris lawan Argentina. Inggris ya memang Tuchel ini juga salah satu pelatih oke lah ya. Dia membawa kelihatan pola bermainnya Inggris itu seperti apa. Dia direct langsung. Saya juga melihat permainan Bellingham ini kok kayak Zidane zaman prime-nya gitu ya. Dia elegan banget gitu kan, dan juga Harry Kane yang kita tahu finishingnya oke. Tapi yang dilawan ini Argentina. Argentina ini memang tim yang permainan sih monoton gitu ya. Tapi yang harus digarisbawahi adalah selama ini Argentina melawan tim-tim kelas 2 lah bisa dibilang gitu ya. Mulai dari Aljazair, kemudian Jordania, Austria, masuk knockout lawannya Cape Verde, kemudian setelah itu lawannya Mesir, dan terakhir Swiss gitu ya. Jadi Argentina ini dipaksa untuk melawan tim yang di bawah mereka kelasnya, sehingga tim-timnya itu cenderung lebih kuat defense-nya dan Argentina mencoba membongkar. Nah, disinilah Argentina ini stuck gitu loh. Kita belum pernah lihat Argentina yang melawan tim yang kekuatannya berimbang lah, sehingga bisa jual beli serangan. Karena kekuatan Argentina sejatinya ada di counter attack-nya. Cepat pemain-pemain Argentina. Kalau kita lihat dulu juga 4 tahun lalu banyak gol-gol itu dari counter attack kan. Golnya Di Maria, golnya Alvarez lawan Kroasia itu kan counter attack yang cepat gitu. Nah, kemarin pun juga banyak gol-gol tuh dari counter attack juga gitu ya. Golnya sundulannya Enzo Fernandez umpan dari waktu pas lawan Mesir gitu ya. Kemarin juga banyak lah gol-gol dari counter attack. Nah, ini akan seru nih
Argentina yang kali ini akan lawan tim yang berimbang secara materi pemain. England ya nomor 2 tadi, market value-nya jangan lupa ya, ini pemain-pemain yang bagus, yang mahal gitu ya, akan melawan Argentina yang punya mental juara. Nah ini yang kita mau lihat, Argentina kalau lawan tim jago itu mati-matian pemain-pemainnya, untuk bisa support Messi gitu ya, dan Messi pun juga kita lihat kelasnya lawan tim yang secara kemampuan berimbang. Prediksi saya ya, England akan tetap mendominasi ini ya. Tapi lagi-lagi ada aja kejadian-kejadian itu yang memang Argentina itu semestanya mendukung gitu ya. Kayak kemarin tiba-tiba kartu merah diving gitu kan, ya tidak diprediksi juga gitu, kebodohan dari pemain Swiss gitu kan. Nah kita lihat rasanya sih tetap Argentina gitu deh kemungkinan ya, walaupun secara permainan mungkin England lebih bagus dan juga lebih mendominasi, tapi rasanya sih akan ada mungkin satu dua peluang yang ada bisa dimaksimalin gitu. Setelah itu mungkin England juga akan terus gempur, tapi Argentina pun juga defend, kemudian counter attack lagi, sehingga ya tipis Argentina yang mungkin bisa sampai extra time juga gitu, atau bahkan adu penalti sih ya di sini. Jadi itu mungkin prediksi ya, nanti malam kita lihat Spanyol lawan Prancis, Argentina lawan Inggris. Oke, itu review dan juga prediksi ya untuk semifinal di besok. Kita mudah-mudahan kita dapat sajian permainan yang bagus dari kedua tim, sehingga ya bangun jam 3 pagi worth it gitu loh, untuk dapat permainan yang terbaik. Ya siapapun yang juaranya lah ya. Kalau Prancis yang juara pada akhirnya oke lah, Prancis punya materi pemain yang sangat fair lah ya. Kalau kemudian Spanyol pun juga ya, saya sih karena ya suka permainan proses gitu, tiki taka ya, juga kalau pada akhirnya juara juga ya kita appreciate lah ya, memang pantas gitu. England pun juga, Inggris pun juga ya tahun ini membawa angin segar, dan biasanya Inggris dijagokan, dan tahun ini tuh dia kayak underdog lah gitu kan, orang nggak terlalu menjagokan, tapi disitulah biasanya Inggris muncul gitu. Dan juga dengan pelatih Tuchel ini, dia keluar dari stereotype gitu ya, tidak membawa pemain-pemain bintang yang biasanya dibawa gitu ya, dan permainan pun juga cukup direct dan cukup agresif. Dan udah 60 tahun nungguin juara, kasihan juga gitu. Jadi kalau juara oke lah, ini tahunnya Inggris. Dan terakhir Argentina back to back ya, walaupun secara permainan ya kita pun juga agak gimana gitu ya, kurang puas, tapi ya ngelihat Messi back to back dengan tim Argentina, mentalitinya juara, ya rasanya juga pantas juga sih. Itu mungkin dari saya. Kita ketemu lagi nanti sebelum partai final. Oke, selamat siang, salam olahraga.